Kalian pernah lihat gunung api? Atau mungkin pernah dengar berita tentang letusan gunung di Indonesia? Nah, tahukah kalian, Indonesia memiliki sekitar 127 gunung api aktif. Kita ini tinggal di salah satu wilayah paling super aktif di dunia, karena berada di pertemuan 3 lempeng besar bumi. Keren, tapi juga menantang ya. Hari ini kita bakal jalan-jalan secara virtual ke dalam perut bumi untuk memahami satu proses penting yang membentuk banyak bentang alam di Indonesia. Siap? Let's go! Kita masuk ke dunia vulkanisme. Apa itu vulkanisme? Vulkanisme adalah proses naiknya magma dari dalam bumi menuju permukaan karena suhu yang sangat tinggi dan tekanan gas yang besar. Bayangin aja, magma itu batuan cair super panas, sekitar 900 sampai 1200 derajat Celcius, yang ngumpul di sebuah ruangan besar bernama dapur magma. Setelah memahami penjelasan tadi, sekarang saatnya kalian mencoba menjawab pertanyaan. Hebat! Kalian sudah berusaha dengan baik. Kita lanjut ya. Dari sini, magma bisa naik lewat celah atau pipa di kerak bumi. Di puncak gunung, ada lubang yang disebut kawah. Kalau lubangnya ada di lereng, kita sebut kawah parasit. Melalui jalur inilah, magma bisa naik dan keluar. Setelah memahami penjelasan tadi, sekarang saatnya kalian mencoba menjawab pertanyaan. Hebat! Kalian sudah berusaha dengan baik. Kita lanjut ya. Tapi, magma tidak selalu berhasil muncul di permukaan. Karena itu, ada 2 tipe utama vulkanisme, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Kita bahas satu persatu ya. Intrusi magma. Intrusi terjadi ketika magma menyusup ke celah batuan, tapi tidak keluar ke permukaan. Saat membeku, intrusi membentuk berbagai struktur unik. Yuk kenali bentuk-bentuknya. Pertama, seal, yaitu magma menyisip secara mendatar di antara 2 lapisan batuan. Bentuknya seperti lapisan tipis yang melebar. Kedua, lakolit, yaitu magma menyusup lalu mendorong lapisan batuan di atasnya sampai menggembung seperti lensa cembung. Ibarat tanah yang terdorong dari bawah. Ketiga, decay. Ini kebalikannya seal. Decay memotong lapisan batuan secara tegak atau miring. Keempat, diatrema, yaitu saluran magma berbentuk pipa dari dapur magma menuju permukaan, tapi membeku sebelum keluar. Dan yang terakhir, batolit. Ini raksasanya intrusi, yaitu massa batuan beku super besar, terbentuk jauh di dalam bumi. Setelah memahami penjelasan tadi, sekarang saatnya kalian mencoba menjawab pertanyaan. Hebat! Kalian sudah berusaha dengan baik. Kita lanjut ya. Ekstrusi magma. Kalau magma bisa mencapai permukaan, proses ini disebut erupsi. Magma yang keluar disebut lava. Lava ini bisa bercampur dengan material lain dan menjadi lahar panas maupun lahar dingin. Erupsi gunung api memiliki beberapa jenis. Berdasarkan tekanan gasnya, erupsi dibedakan menjadi 2. Erupsi eksplosif adalah letusan besar, kuat, dan melempar banyak material seperti bom, lapili, kerikil, dan abu. Magma biasanya kental dan gasnya tinggi. Erupsi efusif adalah letusan yang lebih tenang. Lava mengalir perlahan seperti air panas yang tumpah. Selain itu, berdasarkan bentuk lubang kepundannya, erupsi dibedakan menjadi 3. Erupsi linier terjadi melalui rekahan panjang pada lapisan batuan. Erupsi areal terjadi di area luas, biasanya karena kantong magma dekat dengan permukaan bumi. Erupsi sentral terjadi ketika magma keluar lewat satu lubang utama dan membentuk gunung api. Setelah memahami penjelasan tadi, sekarang saatnya kalian mencoba menjawab pertanyaan. Hebat! Kalian sudah berusaha dengan baik. Kita lanjut ya. Gunung api juga dapat dibedakan berdasarkan proses pembentukannya. Gunung api kerucut atau strato berbentuk berlapis-lapis dari letusan dan lava yang bergantian. Contohnya seperti Merapi, Semeru, Kerinci.
Gunung api Mar berbentuk seperti cekungan atau kawah lebar, terbentuk dari letusan eksplosif. Contohnya seperti Galunggung, Lamongan. Gunung api Perisai berbentuk lereng landai karena lava sangat cair dan menyebar jauh. Contohnya seperti Kilauea di Hawaii. Berdasarkan aktivitasnya, gunung api dibedakan menjadi 3. Gunung tipe A atau tipe aktif. Gunung ini masih sering meletus setelah tahun 1600 dan menunjukkan aktivitas vulkanik. Contohnya seperti Gunung Merapi, Sinabung, Kerinci. Gunung tipe B atau tipe pasif. Gunung ini sudah lama tidak meletus, tapi masih ada potensi aktif kembali. Contohnya seperti Gunung Rajabasa, Patuha. Gunung tipe C atau tipe mati. Gunung ini tidak lagi menunjukkan tanda aktivitas vulkanik, tapi menyimpan bukti aktivitas purba. Contohnya seperti Gunung Kamojang, Manui, Lahendong. Gunung api punya gaya meletus yang berbeda-beda loh. Ada 7 tipe utama. Tipe Saint Vincent ditandai dengan letusan sedang, magma kental, sering terjadi pada gunung strato. Tipe Merapi ditandai dengan letusan khas dengan awan panas atau wet husk gembel. Contohnya ada di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi. Tipe Hawaii ditandai dengan lava mengalir tenang dan sangat cair. Tipe Stromboli ditandai dengan letusan kecil tetapi sering. Contohnya ada di Jawa Timur, yaitu Gunung Raung. Tipe Vulkanian ditandai dengan letusan kuat dan singkat. Contohnya ada di Jawa Timur, yaitu Gunung Semeru. Tipe Pele ditandai dengan letusan besar akibat sumbatan magma. Tipe Plinian ditandai dengan letusan yang paling dahsyat dengan kolom abu menjulang tinggi. Contoh sejarah adalah Gunung Krakatau pada tahun 1883. Setelah memahami penjelasan tadi, sekarang saatnya kalian mencoba menjawab pertanyaan. Hebat! Kalian sudah berusaha dengan baik. Kita lanjut ya. Setelah letusan berhenti, masih ada aktivitas yang tersisa yang disebut pasca vulkanik. Di antaranya fumarole, yaitu uap panas keluar dari celah batuan. Solfatar, yaitu keluarnya gas belerang. Movet, yaitu keluarnya CO2 atau karbon dioksida. Mata air panas, dan geyser, yaitu emburan air panas dari perut bumi. Semua ini terjadi karena panas dari dalam bumi masih tertahan di sekitar gunung. Setelah memahami penjelasan tadi, sekarang saatnya kalian mencoba menjawab pertanyaan. Hebat! Kalian sudah berusaha dengan baik. Kita lanjut ya. Kenapa Indonesia punya banyak gunung api? Karena kita berada di pertemuan antara 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan lempeng ini membuat Indonesia punya 127 gunung api aktif, sekitar 13% dari seluruh gunung api aktif di dunia. Sebagian besar gunung api aktif ini berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Peristiwa vulkanisme ini dapat membawa dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan. Dampak positifnya antara lain, tanah menjadi subur karena abu vulkanik kaya mineral, sumber bahan tambang, emas, intan, belerang, dan lain-lain, sumber energi panas bumi, membentuk tempat wisata alam yang indah. Namun dampak negatifnya bisa berupa lereng curam sehingga terjadi longsor, erupsi merusak permukiman dan infrastruktur, gangguan kesehatan dari abu vulkanik, potensi korban jiwa. Setelah memahami penjelasan tadi, sekarang saatnya kalian mencoba menjawab pertanyaan. Hebat! Kalian sudah berusaha dengan baik. Kita lanjut ya. Karena itu diperlukannya mitigasi bencana. Sebelum gunung api meletus, kita dapat melakukan beberapa hal seperti memantau aktivitas gunung api, menyusun peta rawan bencana, memberi edukasi kepada masyarakat, meningkatkan sistem peringatan dini, melakukan penelitian geologi, geofisika, geokimia. Namun jika mau terjadi letusan dan sudah terjadi letusan, kita dapat melakukan beberapa hal seperti
mendata area terdampak, menandai zona bahaya, melakukan evakuasi dan penataan kembali wilayah, rehabilitasi serta perbaikan infrastruktur. Setelah memahami penjelasan tadi, sekarang saatnya kalian mencoba menjawab pertanyaan. Hebat! Kalian sudah berusaha dengan baik. Kita lanjut ya. Nah, itu dia teman-teman. Vulkanisme bukan cuma tentang letusan gunung api, tapi juga tentang bagaimana bumi bekerja, membentuk permukaan, dan memberikan manfaat sekaligus tantangan bagi manusia. Semoga setelah ini kalian lebih paham, lebih waspada, dan tentu saja, lebih semangat belajar geografi. Sampai jumpa di petualangan sains berikutnya.